Halo sahabat Tapis, berjumpa lagi bersama kita di Tapis, Talk About Phenomena in the Sea. Kali ini Tapis kedatangan tamu istimewa nih dari Pusat Meteorologi Maritim bersama Mas Rian dan Mbak Dian. Jadi Pusat Meteorologi Maritim itu adalah wadah bagi kita stasiun meteorologi maritim di seluruh Indonesia. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan dan yang bisa digali oleh saya kepada Mas Rian dan Mbak Dian ini. Jadi Mas Rian bisa jelasin sedikit tentang Pusat Meteorologi Maritim gimana? Oke Mas, sebelumnya kita ucapkan terima kasih nih udah diundang di podcastnya. Katanya podcastnya baru ya? Baru. Iya Mas, ini kita kebetulan diutus nih dalam kegiatan BIMTEK ya? BIMTEK. BIMTEK dari Pusat Meteorologi Maritim. Jadi kita ingin menularkan beberapa terobosan-terobosan baru dan inovasi yang ada di Pusmar maupun dari UPT kita tularkan di sini seperti itu. Pertama kali ke Lampung ya Mas ya? Oh. Gimana Lampung? Seru banget ya. Seru banget itu pakai pesawat terus kayak asal daerah cuman ya sedikit bedanya di mungkin banyak bukit-bukit terus langsung laut gitu ya. Jadi pemandangannya bagus. Iya betul. Ya. Masnya asal mana Mas? Saya dari Jakarta. Oh, Mas dari orang Jakarta. Jakas. Iya. Oh, Jakarta. Sama dong. Iya, sekampung. Oke. Kita masuk ke pertanyaannya ya Mas ya. Oh, boleh. Oke. Siap. Jadi teman-teman sahabat Tapis ini yang nelayan maupun yang kerja di kapal banyak nih yang sering nanya BMKG itu dapat perakiran gelombang tuh gimana sih gitu. Oke, Mas. Jadi iya sih memang kita ada pusat ya di BMKG, Pusat Meteorologi Maritim, dan dia tupoksinya terkait dengan kondisi cuaca di kemaritiman. Nah, untuk membuat perakiraannya kita sebagai forecaster biasanya itu sebenarnya kalau bikin perakiraan itu kan subjektif ya? Iya. Ya nggak sih? Iya, Subjektif, betul. tetapi tetap sesuai dengan SOP. Begitu nggak? Iya. Nah, kita SOP-nya ya tetap kita ngelihat model-model gitu ya. Sekarang ada namanya BMKG OFS kan, itu sangat membantu banget itu untuk membuat perakiraan tinggi gelombang, kondisi anginnya bagaimana, terus arus kondisinya seperti apa. Nah, tampilannya juga ini bisa seperti ini kan, kayak gitu. Kita bisa ngelihat dari modelnya. Tetapi untuk kondisi langsung itu memang masih dalam pengembangan gitu ya. Seperti itu Mas. Berarti bisa banget lah ya dimanfaatkan sama nelayan-nelayan gitu ya. Oh bisa Mas, bisa. Bisa juga itu kan ada BMKG OFS kan. Nah di situ nanti di maritim.bmkg.go.id/OFS nanti ada di sini ya. Iya. Nanti dijelasin di sini. Mungkin nanti biasanya kan masyarakat pesisir tuh ya, atau mungkin nelayan atau yang buat aktivitas pelayaran itu kan pasti butuh banget. Itu nanti bisa tuh kunjungin lamannya. Di situ ada tuh beberapa parameter cuaca kemaritiman kayak kondisi gelombangnya bagaimana, terus anginnya seperti apa, seperti gitu. Ada kok di sana semuanya. maritim.bmkg.go.id. Dan kita juga sudah melakukan asal CN ya setiap UPT Ya, kan ya, asal setiap gitu. Kalau di Maritim Lampung gimana Mas asal CN? SLCN-nya seru banget ya Seru banget kemarin ya? itu. Apalagi kedatangan tamu-tamu penting kan iya. itu dari Sestama segala macam. Nah, dengar-dengar nih Pusat Meteorologi Maritim ngeluarin produk baru ya namanya Inawis. Iya. Bisa dijelasin nggak tuh Mas Inawis itu bagaimana? Oke, jadi Inawis ini gini Mas, Inawis itu adalah inovasi atau terobosan dari Pusat Meteorologi Maritim. Jadi kepanjangannya adalah Indonesia Weather Information for Shipping. Jadi dia khusus untuk kapal-kapal yang berlayar itu untuk mengakses informasi cuacanya. Tidak hanya untuk kapal-kapal berlayar, nelayan juga bisa mengakses informasi tersebut. Seperti itu. Informasi apa tuh yang bisa teman-teman Tapis dapetin dari Inawis? Teman-teman nanti bisa mengulik di
laman kita maritim.bmkg.go.id/inawis. Nanti di sana bisa tuh dimainkan fitur-fiturnya, baik itu kondisi cuaca di perairannya seperti apa, kemudian juga ada potensi penangkapan ikannya seperti apa kayak gitu. Nanti di sana ada semuanya, Mas. Oh, ada Kayak potensi gitu. penangkapan ikan juga. Ada. Jadi nanti itu bisa membantu nelayan Nah, sih betul, kalau misalkan kapan sih kita mau berlayar terus mau nangkap ikan di mana-mana aja kayak gitu. Itu di situ sudah ada semuanya, teman-teman bisa dimanfaatkan kayak gitu. Berarti bisa merubah paradigma nih ya bagi Iya, nelayan betul, yang betul. biasanya mencari Mencari ikan, ikan, jadi langsung menangkap Menangkap ikan. ikan, betul ya, Mas. Nah, Dian, ya? itu Nah, Mbak Dian gimana Mbak Dian? Terkait nelayan-nelayan kita ini kira-kira penting banget nggak sih Inawis ini? Oh, kalau buat nelayan menurut saya penting banget lah. Soalnya bisa dilihat potensi ikannya ada di mana, Betul. jadi dia lebih mudah untuk mencari ikan di laut gitu kan, nggak cuma asal nebar jalah gitu. Dan itu kan juga memperhitungkan keefektivitas kita ya nelayan dalam mencari ikan gitu. Dengan adanya ini, kita tahu tanggal sekian ada potensi ikan nih di sini. Jadi ada kondisi cuacanya seperti ini kayak gitu. Nanti bisa diambil keputusan gitu. Jadi nggak buang-buang solar ya. Betul, Ya. betul itu. Nah, selama ini kan yang didapatkan nelayan kan cuma tinggi gelombang sama kecepatan angin kan. Nah, itu Mereka dia. cuma disuruh waspada, Betul. tapi nggak disuruh bagaimana menghadapinya kayak gitu. Nah, menurut Mas Rian dan Mbak Dian, Ya. kalau misalnya kejadian gelombang tinggi atau angin kencang tuh nelayan harus bagaimana? Ya sebenarnya dari kita ya himbauan dari BMKG tetap selalu memberikan produk namanya peringatan dini peringatan dini gelombang tinggi. Jadi kita rutin mengeluarkan produk itu, himbauannya pada masyarakat pesisir, kemudian teman-teman kawan-kawan kita yang mau beraktivitas pelayaran atau mungkin nelayan-nelayan bisa mengkonsumsi produk tersebut untuk mencegah, aku nih mau berlayar kemana nih kayak gitu. Coba kita cek dulu deh kayak gitu. Peringatan dininya ada enggak nih di wilayah perairan ini seperti apa, tinggi gelombangnya berapa, seperti itu. Himbauan kita seperti itu, Mas. Jadi peringatan dini itu ada di Inawis juga, Mas? Peringatan dini ada di Inawis, Mas. Nanti sebenarnya kita arahkan kursornya aja di mana gitu ya. Yang kita inginkan di wilayah perairan yang kita inginkan, misalkan kita klik, nanti dia akan muncul, Mas. Cuacanya, kondisi cuaca seperti apa, tinggi gelombangnya berapa, kondisi anginnya berapa, dari arah mana, dan di situ nanti ada warningnya, misalnya tinggi gelombang sekian, waspada, seperti itu. Nah, nelayan ini kan kalau melaut bisa lama ya, bisa Iya. berhari-hari. Iya. Nah, sedangkan kondisi di tengah laut itu sinyal susah. Iya, Nah, benar. perakiran dari Inawis ini bisa berapa lama? Perakiran Inawis ini bisa sampai seminggu ke depan, Mas. Seminggu ke Ke depan. depan, Nah, jadi teman-teman nelayan yang mau berlayar Iya. sebelum berlayar bisa lihat di Inawis Bisa. dulu sampai seminggu ke depan. Betul. Seperti itu. Selain itu ada fitur apa lagi Mas di Inawis? Kalau yang buat selain nelayan? Ya tadi sudah disebutkan ada potensi ikan juga, kemudian rute pelayaran, Mas. Rute pelayaran belum disebut Ini yang tadi. kita tonjolkan dari Iya. Inawis ini. Sebenarnya misalkan, nih Mas Rafli ini mau berlayar dari mana nih? Pelabuhan Bakaheni ke Merak. Nanti kita bisa lihat aja tuh di My Fleet. Kemudian nanti di input aja dari Lampung ke Jakarta. Nanti akan muncul kondisi cuacanya selama rute pelayaran itu. Gitu, Mas. Nah, ini bisa diakses lewat HP juga nggak? Bisa. Cuman mungkin karena ini kan masih agak berat ya, jadi loadingnya juga lama gitu. Gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Iya, Mas. Mas Rian sama Mbak Dian kok bajunya beda ya? Yang satu biru, yang satu hitam. Oh gitu. Iya. Sebetulnya Mungkin Mbak Dian bisa menjelaskan. Mbak Dian bisa menjelaskan. Oh iya. Kalau ini memang baju lapangannya BMKG Pusat Maritim. Pusat Maritim. Karena saya baru Masuk. baru 4 bulan masuk dari Pusmar. Belum dapat. Belum dapat bajunya dan ini masih pakai baju yang lama. Yang lama. Tadinya tuh kita mau pakai PDH, Mas. Tapi
kita koordinasi lagi. Loh kok nanti kita samakan dengan teman-teman kita di sana. Ya udahlah biar betul, beda betul. gitu aja. Dan warna-warni aja deh gitu. Biar sepasang ya. Oke. Tuh. Terima kasih Mas Oke, Ian Mas. dan Mbak Dian. Siap. Makasih banyak juga Mas sudah diundang ke sini. Ya, terima kasih. Saya Rafli. Ya. Saya Rian. Dan saya Dian. Sampai ketemu di tapis berikutnya. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan Komen. Komen.